Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini langsung aja gue ingin update nih terkait dengan kabar atau mungkin rumor pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Sumbernya tidak banyak, sebagian besar dari Fabrizio Romano. Sobat Football United kalau yang kurang tertarik dengan rumor ya kan, dan kabar pergerakan transfer, ingin yang sudah jadi-jadi saja, di skip saja videonya, nggak apa-apa ya, daripada kesel. Tapi kalau yang ingin tahu, yang juga ingin mengetahui seluk-beluk transfer, perkembangan pergerakan pemain yang menurut gue justru sangat menarik ya di jendela transfer ini, bisa stay sekitar berapa menit nih ya, 7 menitan, 10 menitan maksimal. Oke, kabar pertama, ya, beberapa hari yang lalu Fabrizio Romano mengatakan kalau Manchester United nampaknya mencari opsi lain ini terkait dengan striker baru karena deal ya, kesepakatan dengan Harry Kane ini tidak ada kemajuan. Manchester United berpikir kalau Tottenham ini tidak ingin menjual Harry Kane dan tidak tidak ada rencana untuk masuk ke proses saga memperebutkan pemain ya, drama selama 2 bulan. Manchester United nampaknya tidak ingin mengulang Frankie de Jong musim lalu, sehingga Manchester United nampaknya ya memilih untuk menutup Harry Kane dan mencari alternatif lainnya. Gua sudah pernah sebutkan di beberapa video sebelumnya, tapi ini diulangi lagi oleh Fabrizio Romano. Artinya apa? Nampaknya akurasi dari kabar tersebut betul. Manchester United mengalihkan ke striker lainnya. Nah, Rasmus Højlund ini dikabarkan salah satu nama yang ada di daftar. Di video lainnya dari Fabrizio Romano bahkan tetap menyebutkan, yang menarik ya, Victor Osimhen bisa jadi tetap akan berusaha untuk didatangkan oleh Manchester United, walaupun Paris Saint-Germain juga mengamati sang pemain. Harga ini bisa menjadi hal yang menghalangi hal tersebut. Kenapa? 150 juta itu harga yang dipasang oleh Napoli. Walaupun Manchester United memiliki budget, mungkin nanti akan disuntik oleh pemilik yang baru, mungkin ya, siapapun itu, gua sih berpikir 150 juta itu terlalu tinggi. Itu apa ya, yang gua khawatirkan adalah bagaimana tekanan bagi sang pemain ya, akan sangat sulit. Lalu juga potensi dressing room, karena harga tinggi, ekspektasi tinggi, gaji juga akan tinggi. Ini akan mengganggu dressing room dan juga penampilan di atas lapangan. Ini yang gue khawatirkan. Di sisi lain gue melihat Victor Osimhen pemain bagus ya, tapi gue melihat masih ada ujian yang belum meyakinkan, katakanlah demikian, dari sang pemain. Bagaimana penampilannya ups and down dengan Napoli, terutama di kompetisi Eropa. Kalau di Serie A Liga Italia, yes ya, tapi kalau di kompetisi lain belum teruji betul menurut gue. Apalagi Liga Inggris ini dunianya katakanlah berbeda dengan negara-negara lain, sehingga 150 juta tuh terlalu tinggi. Bagaimana striker-striker lain ya, ada Randal Kolo Muani, ada Rasmus Højlund. Gue sendiri masih belum melihat alternatif lainnya ya untuk posisi striker, karena gue masih berpikir ya Harry Kane inilah sosok yang paling perfect, paling ideal sebenarnya untuk memperbaiki lini depan Manchester United. Ini mungkin tugas gue dalam tanda kutip untuk mencari kira-kira siapa yang ingin gue ajukan sebagai pengganti dari Harry Kane. Bisa jadi di luar nama-nama yang sudah beredar sekarang ini yang dikaitkan dengan Manchester United. Ya, lihat saja ya, nanti mudah-mudahan gue ada waktu. Oke. Kim Min-jae, pemain belakang Korea Selatan ini dikabarkan semakin dekat bergabung ke Bayern Munchen. Tidak ada tawaran dari Manchester United. Bahkan kesepakatan personal ini hampir diraih. Dan Bayern juga mengkonfirmasi ke kubu Kim Min-jae kalau mereka ini akan mengajukan tawaran ke Napoli. Release clause sekitar 50 juta euro di bulan Juli, karena baru akan dibuka di bulan Juli. Ya, Manchester United kenapa kok tidak bergerak ke Kim Min-jae? Menurut gue dengan amatiran nampaknya memang prioritas dari Erik ten Hag ya, ini bukan, atau pemain belakang center back ini tidak menempati posisi yang tinggi. Terus posisi nomor 1 siapa dong saat ini? Ini dia, Mason Mount. Manchester United bahkan sudah mengajukan tawaran pertama, ditolak oleh Chelsea, sekarang akan mengajukan penawaran kedua.
mereka berharap akan setuju ya angkanya di sekitar 50 juta pounds. Dan Manchester United tidak akan bergerak sampai dengan 70 juta pounds seperti yang diingini oleh Chelsea. Nampaknya memang inilah alasan kenapa kok Manchester United tidak bergerak ke Kim Min-jae. Ya memang bergeraknya ini sesuai dengan prioritas ya. Yang membuat gua agak sedikit heran adalah ya lini depan striker itu menjadi salah satu apa ya lini yang kurang bekerja dengan maksimal musim lalu ya, terutama untuk tugas mencetak gol. Tapi justru pemain tengah dulu nih ya kan, Mason Mount. Gua nggak tahu sebenarnya alasannya kenapa. Kalau asumsi gua sih mungkin dari tingkat kesulitan mendatangkan pemain. Katakanlah memang prioritas ada di tengah dan juga di depan ya, yang dengan level yang hampir sama. Tapi melihat ya Harry Kane seperti itu, lalu juga nama-nama pemain yang lain juga harganya mungkin akan ada kesulitan juga ya, karena masih terikat kontrak yang cukup lama dengan klubnya masing-masing. Dan melihat oke, Mason Mount kontraknya yang akan habis musim depan, ada peluang lebih mudah nih. Walaupun Chelsea juga memainkan peranan yang cukup sulit ya, artinya mempersulit Manchester United dalam tanda kutip nih dalam negosiasi dengan memasang harga yang lebih tinggi. Sehingga mungkin Manchester United berpilih atau manajemen ya, John Murtough dalam hal ini melihat oke, kita Mason Mount dulu baru setelahnya lini depan. Itu bisa saja terjadi. Ya Manchester United bahkan akan segera melakukan penawaran kedua. Chelsea sendiri juga nampaknya punya peluang besar untuk menerima, artinya melepas Mason Mount, karena mereka juga harus ya berurusan dalam tanda kutip ya, menghindari berurusan dengan financial fair play, karena sudah menghabiskan dana lebih dari 600 juta pounds di 2 transfer window. Seperti gua katakan, aturan transfer saat ini juga yang dilakukan musim ini akan berpengaruh ke musim-musim selanjutnya. Sehingga Manchester United juga harus cerdik nih ya, jangan kayak bermain game yang transfernya bisa secara secara bebas-bebas banget, tapi di dunia nyata tidak demikian. Sehingga ya memang harus hati-hati dan juga harus cermat dan teliti. Itu dia ya. Kalau lini belakang sekali lagi gue menyukai Kim Min-jae, tapi kalau dari kabar yang ada kan Manchester United juga sudah menyiapkan Axel Disasi contohnya untuk menjadi backup dari Kim Min-jae kalau memang kayak Kim Min-jae lepas. Axel Disasi, Kim Min-jae, gue suka Kim Min-jae karena dia fleksibel, bisa bermain di center back kanan kiri, bisa bermain di posisi gelandang bertahan juga kalau seandainya memang Manchester United dalam posisi menyerang ya, artinya Casemiro lebih didorong ke depan sehingga Kim Min-jae bisa naik nih sebagai gelandang bertahan. Axel Disasi, gue melihat pemain ini mengingatkan gue dengan pemain yang sempat dikaitkan dengan Manchester United, Jurrien Timber. Sama-sama bermain di posisi back tengah sebelah kanan dan juga bisa bermain di back kanan. Axel Disasi gue melihat memiliki power yang bagus ya, speed juga oke. Ya memiliki teknis yang bagus. Semoga juga bisa memiliki mental dan juga karakter yang kuat ya. Axel Disasi pemain yang berangkat ke Qatar bersama dengan Les Bleus dan berujung menjadi juara dunia, runner up Piala Dunia edisi 2022 kan. Sehingga ya mudah-mudahan pemain ini juga kalau memang betul dijadikan backup dari seorang Kim Min-jae, kalau seandainya gagal ya bisa menambah kualitas kalau memang diincar betul dan diprioritaskan oleh Manchester United. Karena memang situasi di Manchester United seperti gue kabarkan di video sebelumnya terkait dengan posisi penjaga gawang kan, ini bisa jadi banyak merubah kalau seandainya memang betul David De Gea cabut. Ini akan, gue bisa bilang banyak merubah sih rencana perbaikan Manchester United di beberapa posisi. Bukan tidak mungkin pemain-pemain yang tadinya dikabarkan akan dilepas oleh Manchester United seperti kayak Harry Maguire ya kan, ataupun juga Anthony Martial mungkin akan berubah situasinya. Pun juga contoh Donny van de Beek itu bisa jadi berubah sih menurut gue. Dinamikanya sangat menarik ya di bursa transfer ini, banyak kejutan menurut gue. Situasi David De Gea ini merupakan salah satu kejutan sih ya, karena bisa jadi ya kalau memang terjadi maka akan banyak merubah. Tadi gue juga sudah bilang dan gue ulangi lagi, sehingga sangat menarik diikuti. Dan kalau ada kabar-kabar lainnya, ada update-update lainnya, insya Allah akan gue berikan ke Sobat Football United ya, yang memang tertarik nih dengan kabar-kabar walaupun juga rumor, update terkait dengan proses pergerakan pemain di bursa transfer musim panas. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Terima kasih komentar yang tidak spam dan juga sopan. Ya
Sekali lagi gue ucapkan terima kasih banyak ya Sobat Football United. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.